Baik, nanti Miss Aini tidak menanyakan ke berapa itu jumlah soalnya. Semua pertanyaan tidak, jadi hanya beberapa pertanyaan saja. Tapi karena nanti random, jadi kalian harus mempersiapkan untuk menjawab semuanya ya. Oke, yang pertama dulu. Please tell me about yourself, Sukma. Pelan-pelan ya, nanti saya benarkan kalau ada pengucapan yang salah atau grammarnya yang salah. Silakan. Tell me about yourself. Ceritakan tentang dirimu sendiri. Thank you very much for inviting me to be. Inviting me to be. Bagaimana? Thank you very much. For inviting me. To be. For inviting me for the interview today, gitu ya. Oke. Terus? My name is Sukma Ayu. My name is Sukma Ayu. I am 18 years old. 18 years old. I graduated from the Landak. From Tadikapuri. Airline business career. Branch Landak ya, branch Landak Makassar, right? Di tahun berapa? 2000. Ya, in 2022 ya, 2022 kan lulusnya? Oh yes. Oke, and then terus? Kedua, bagian B, I just graduated. Ya, terus? I am able to work individually or in a team. Okay. Terus? I also always did my work. Apa? I also always apa? Saya nggak dengar. I also always complete my works. Carefully. Apa itu? Tulisannya carefully. Oh, carefully. And okay. And quickly. Apa? Quickly. Ya, quickly. Oke, jadi yang penting adalah pengucapannya benar ya. Harus benar. Oke, udah atau masih ada lagi? Ada lagi, Sir. I am a hard worker. A hard apa? Worker. I am a hard worker. Yes. Reliable. So reliable. Friendly.
reliable, friendly, discipline, disciplined, and punctual. and punctual. Ya, ya, udah. Udah ya, jangan panjang-panjang juga. Saya rasa cukup. Jadi saya bisa bekerja dengan tim maupun sendirian. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya carefully and quickly. I am a hard worker. Saya pekerja keras. Reliable itu bisa diandalkan. Friendly, ramah, disiplin, dan punctual. Punctual itu artinya tepat waktu ya. Oke, diperhatikan nanti kalau pengucapan punctual ini jangan sampai salah lagi. Jadi saya cukup hanya mengoreksi satu orang, nanti yang lain mendengarkan ya. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Number 2, why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu, Sukma? Because I can adapt well. I can apa? I can Adapt. Well. Bukan will tapi well. With I can adapt well. Terus? Other employees. Apa itu? With other. With apa itu? With apa? Yang jelas ngomongnya, yang jelas. Other. With other apa? Employees. Oh, with other employees. Okay. I can adapt well because I can adapt well with other employees. Terus? Udah? Dan, well. Ulangi lagi. Gimana? Well, sambungannya lagi. Terus? Ya. Well, because. Oh, ini kan sudah ada because. Masa kamu because lagi? Begitu yang keduanya aja, yang ini dihapus aja. Maksudnya? Kan masih satu pertanyaan kan? Ya. Sudah ada because-nya, kenapa kamu ngomong because lagi? Yang kedua, I have the abilities. I have the abilities. Yes. Apa? Yes. The abilities apa? Skill. Oh, skills. And knowledge. Knowledge. That you are. Terus? That you are. Looking for. Okay. Jadi ini because I can adapt well with other employees, I also have the abilities, skills, and knowledge that you are looking for. Okay, good. Number 3. Why do you want to work at our company? Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? I want to work. In this company. Kan saya sudah membacanya, tirukan cara saya membacanya ya. Jangan memakai caramu sendiri. Itu dibaca company kan? Saya membacanya company. Kamu juga sama ya harusnya. Bukan kamu baca company. Itu lain nanti. Ya. Jadi akurasi dalam pronunciation ini sangat penting karena kalau salah kamu akan disalahpahami. Kamu ngomong apa orang nggak akan ngerti. Ya. Jadi pronunciation harus tepat. Okay. I want to work in this company. Because
This company This company always always profits always apa? Provides. Always provides. Because this company always provides the best service. the best service. Okay. This Terus company this company is well is well known both nationally is well known nationally and internationally. and internationally. Internationally. Sudah ya? Ya. This company is also well known nationally and internationally. Ingat-ingat cara membacanya ya. I want to work in this company because this company always provides the best service. This company is also well known nationally and internationally. Ya. Oke. Jadi itu yang ketiga, mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini. Nomor 4, why do you want to be an airport staff ya? Mengapa kamu pengen jadi staf bandara? Because farming apa? Farming. Apa itu? Coming. Ditambah B di depannya. Become. Oh, because becoming. An airport staff. Because becoming an airport staff. A member is my dream. An airport staff member is my dream. Not Hermes, my dream. Because becoming an airport staff member is my dream. And I think being an apa? I think being an and I think being an airport staff member is a very good job for me. A good job for me. Okay, good. Ya. Yeah. Berikutnya. Ya. What did you learn from training at Tadikapuri? Apa yang kamu pelajari di dalam training di Tadikapuri? Di pendidikan di Tadikapuri itu kamu belajar apa saja? From my job training. I learned how to give the best service to customers. Okay. Terus? How to be disciplined. And responsible. Sudah? Satu lagi. Besides that. Beside that, ini pakai ini saja ya. Beside that, terus? Oke, besides that. Masa besides? Benar. Beside that ini. Enggak, sir. Kenapa? Enggak pakai that, sir.
Besides, pakai that. udah. No. Bentar, saya lihat pakai beside that atau besides that. Oke, pakai besides ya. Besides, terus I also learned. Jangan learn it. Kan tadi saya membacanya nggak ada learn it-nya kan? Kamu menirukan cara saya membaca. Ya, jadi jangan pakai versimu sendiri. Oke? I also learned how to implement my knowledge and got more experience in the field of aviation. Okay. Next, number 6. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? My weakness. My weakness. Alright. My weakness. Jadi kelemahan ini kita sebutkan bersama dengan solusinya ya. Bagaimana kamu mengatasi kelemahan tersebut? Ya. What is your weakness? Is that Bagaimana? my weakness is that it apa ini maksudnya? Sorry, salah. My that is sorry. My weakness is that it difficult. Maksudmu bagaimana itu? Bahasa Indonesianya bagaimana? Astaga. Tunggu, Kamu harus ngerti apa yang kamu omongin. Karena toh sebenarnya nanti kemungkinannya kamu diinterview dalam bahasa Inggris itu kecil ya. Kemungkinannya kan juga masih dalam bahasa Indonesia. Walaupun nanti di masa depan hampir semua interview itu dalam bahasa Inggris karena kamu juga bekerja bersaing dengan para pencari kerja tidak hanya dari Indonesia ya, tapi juga dari Asia Tenggara utamanya. Jadi penguasaan bahasa Inggris ini wajib ya. Jadi kamu harus ngerti apa yang kamu omongin. Maksudnya apa tuh? Kelemahanmu apa? sebentar.
kelemahan saya adalah Hmm? sulit untuk bangun di pagi hari. Yes. Is that I have hard times getting up in the morning. In the morning. Oke, solusinya apa? But I overcome But I overcome it by setting an alarm. yeah, but I overcome it by setting an alarm, ya, an alarm. Oke, an alarm. Oke, good. Number 7. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? My greatest strength I got communication. Is that I've got. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? My greatest strength. Kekuatan terbesar saya apa? Are good communication skill. Dapat berkomunikasi dengan baik. Okay. Is that I've got a really good communication skill, ya. I've got really good communication skill. Oke. Terus apa lagi? Willingness. Apa? Bahasa Indonesia saja dulu. Bahasa Indonesianya apa? Maksudmu apa? Kesediaan. Apa itu? Kesediaan untuk mengambil keputusan. Oke, willingness to take action and take responsibility. And great responsibility, ya, responsibility. Oke. Berikutnya. How do you manage a complaint? I handle complaints facility. Alright. Bahasa Indonesianya gimana bahasa Indonesianya? Dengan sabar. Caranya gimana? Kalau sabar itu kan bukan cara itu. Sabar itu sikap kamu, kan? Caranya gimana? Kalau ada orang komplain itu gimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Menangani dengan sabar tanpa emosi. No. Dengan sabar itu bukan cara. Caranya itu misalnya saya dengerin dulu, terus habis saya dengerin, saya identifikasi masalahnya apa. Terus setelah itu saya mencoba mencari solusi. Kalau saya tidak cari solusi, saya menghadap supervisor saya, atau gimana? Itu cara. Kalau dengan sabar itu, sabar kan siapa itu? Sabar itu tetangga kamu. Berarti kalau misalkan ada komplain, mencermati masalahnya dulu. Ya, jadi I handle complaints by first, pertama listening attentively to the complaint, ya, to the complaint. Jadi saya akan mendengarkan komplainnya dulu, ya. Terus
Kemudian second, I will identify the problem. Ya, saya akan mengidentifikasi masalahnya. Third, I will find the solution. Okay. If I can't find the solution, if I can't find the solution myself, kalau saya tidak bisa menemukan solusinya sendiri, maka saya akan meminta bantuan, ya. Then I will seek help, ya, from my colleagues or supervisors, ya, dari teman kerja saya or supervisor atau bos saya, ya. Supervisor itu apa ya? Bukan, ya, supervisor bisa diterjemahkan sebagai bos, ya. Ya, my colleagues or supervisor. Nah, seperti itu caranya. Ya, jadi jangan cuman dengan menghandle-nya dengan sabar. Loh, caranya gimana? Kalau kamu pengen dengan sabar, sabarnya mau nggak sama kamu? Jadi tidak bisa ya dengan sabar gitu, jangan. Jadi harus seperti ini, kamu harus mengurutkan caranya. Oke, next. How much is your expected salary? Gaji yang kamu harapkan itu berapa? Coba kamu jawabnya bagaimana kalau ditanyain how much is your expected salary? Bagaimana? Thank you for the question. Okay, thank you for the question. Okay. But for salary? Thank you for the question. But for the salary? I expect a salary. Oh, I expect salary. A salary. Expect a salary. Common. Apa itu? Bahasa Indonesia saja dulu. Bahasa Indonesia. Sepadan. Sepadan dengan apa? Maksudnya dengan performance, dengan apa sih namanya? Udah kan kamu belum kerja. Maksudnya kalau misalkan sudah kerja, saya minta gaji sepadan atau sesuai dengan UMR. Nah, sesuai dengan UMR gitu ya. Nah, langsung saja. Nah, I am expecting my salary to be at least the same as the regional minimum wage, ya. Jadi saya mengharapkan gaji saya minimal UMR gitu kan? Ya. Oke, at least the same as the regional minimum wage, ya. Ya, gitu saja. Jangan berbelit-belit. Okay. Alright, number 10. What do you know about this company? Apa yang kamu tahu tentang perusahaan yang kamu lamar ini? Misalnya kamu ngelamar di mana biasanya? Di Angkasa Pura ya? Atau di mana? Angkasa Pura. Angkasa Pura. Oke, what do you know about Angkasa Pura? What do you know about this company? What I know about this company is that it has a very good
vision efficient, and mission. oh ambition, oh vision, vision, Visi dan vision, vision and mission. Oke, vision and mission. Jadi terus and this company also has several branches throughout Indonesia. Oke. Sudah? Yes. Oke, good. Next, what is your biggest achievement? Apa namanya, pencapaian terbesarmu, prestasi tertinggimu itu apa? Biasanya kamu jawab dengan kalau kamu pernah ikut olimpiade waktu SMA atau lomba apa waktu SMA. Bagaimana? Pakai bahasa Indonesia aja tuh. Yes. Saya pernah mengikuti lomba 2000. Lomba apa? Lomba lari dari kenyataan atau gimana? Web design. Oh, web design. Okay. My biggest achievement is that I once participated in the web design competition, ya, web designing competition. Terus kamu juara berapa? Nggak dapet juara, cuman ikut aja. Juara. Oh iya, and I won the third place, ya, juara 3. Ini tahun berapa ini? 2020. 2020, oke. I once participated in the web designing competition and I won in 2020. Ya, and I won the third place. Dan saya juara 3, ya. Oke, good. Number 12. Do you have any work experience before? Apakah kamu punya pengalaman kerja sebelumnya? Kalau pengalaman kerja itu cuma magang saja waktu itu. Oh ya, berarti kamu boleh jawab begini. I don't have any work experience, karena hampir semuanya sama ya, belum punya pengalaman kerja ya. Jadi ini bisa dijadikan jawaban template ya, bisa digunakan oleh semuanya. I don't have any work experience, but I joined OJT ya, on the job training. Di mana ini? Di pajak waktu itu apa Bapenda. Enggak. Oh gitu. Trainingnya di Papeda. Lah ini training yang dari tadi Kapur ini di mana? Mau di mana? Belum. Oh belum ditentukan. Atau kita karang saja dulu ya. Kira-kira nanti di bandara mana? Timika, kalau nggak di Timika. Timika itu Irian Jaya itu? Ya, di Papua. Oke. At Timika Airport ya. Selama 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Ya, 2 bulan. For 2 months. Ya boleh. I consider that as a work experience ya. Saya menganggap itu sebagai pengalaman kerja, walaupun itu bukan kerja beneran ya, kan cuman magang ya. Jadi I don't have any work experience, jadi saya tidak punya pengalaman kerja, tapi but I joined on the job training at Timika Airport for 2 months. Tapi saya bergabung dalam OJT di Bandara Timika selama 2 bulan, and I consider that as a work experience. Dan saya menganggap itu sebagai pengalaman kerja ya. Oke, yang terakhir, do you have any question? Nah, ini pertanyaan yang kamu harus mengajukan pertanyaan kepada saya ya, kepada pewawancara. Apakah kamu punya pertanyaan? Ya. Apa pertanyaannya? In your opinion, what are the main
What are the main Indicator. apa? The main apa? Indicator. Indicators. Indicators. Of these companies. Bahasa Indonesianya bagaimana? Apa indikator untuk apa? Of these companies. Of these companies apa? Suckers. Bentar. Ya, I don't understand. Bahasa Indonesianya bagaimana itu? Nah, nanti kalau kamu pakai bahasa Inggris, kan nanti yang nanya Miss ini. Kamu ngasih pertanyaan ini ke Miss ini, dia nggak paham ya gimana? Sia-sia kamu ngasih pertanyaan. Kesuksesan. Oh, jadi apa indikasi utama untuk kesuksesan di perusahaan ini, gitu ya? Oke, what are the main indicators of success? Oke, of success in this company, gitu ya? Apa indikasi atau penanda ya? Apa indikator sukses di perusahaan ini? Indikatornya ya kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan itu pertama. Yang kedua, so the indicators are customer satisfaction ya, customer puas, itu berarti kamu sukses menjalankan tugasmu. Yang kedua, indikator kesuksesan dari company ini adalah that you your tasks are being executed well and correctly ya. Jadi semua tugas-tugas yang diberikan kepada kamu itu berjalan dengan benar dan baik ya. Misalnya kamu di bagian apa? Di bagian customer service atau ticketing. Nah, itu berjalan dengan baik ya. Jadi tidak ada kesalahan. Nah, itu indikasi sukses. Oke, thank you very much. Ini bagus sekali jawaban-jawabannya, bisa dijadikan contoh. Ini saya kirimkan ke grup. Ya. Berikutnya nanti saya kelihatannya tidak bisa memanggil satu persatu. Jadi tiap beberapa pertanyaan saya akan meminta kalian untuk beberapa dari kalian untuk menjawab ya. Jadi tidak bisa 13 pertanyaan untuk satu orang karena waktunya tidak cukup. Ya. Sekarang ini yang hadir hari ini siapa saja saya akan lihat di absen. Untuk Landak. Belum ada absen. Oh, oke. Belum ada. Bentar, udah ada kayaknya 2 tahun. Ya, Kartika, Fenty, Nia, oke. Estefina, Renaldi, Sukma. Oke, good. Jadi pertanyaan pertama ini yang please tell me about yourself. Ini saya pengen Nia Ristanti jawab. Nia Ristanti, please tell me about yourself, sama nomor 2, why should we hire you ya? Please tell me about yourself sama why should we hire you. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Please tell me about yourself and why should we hire you. Oke. Fenty, tell me about yourself. Fenty or Nia? Siapa namanya? Fenty or Nia? Oh, Nia, sorry. Nia Ristanti. Oke. Thank you very much for inviting to me. Inviting me. Thank you very much for inviting me. Thank you Very much for inviting me. for Inviting me for the interview ya. For the interview. Oke, terus? interview today. My name is Nia Ristanti Matiri. My name is Nia Ristanti Matiri. I am 19 years old. 19 years old. I graduated from the Landak Baru. From Tadikapuri. Airline. Business career. Branch Landak ya. Branch Landak, cabang Landak ya. Oke, branch Landak baru. Oke. Terus in 2022 ya, di tahun 2022. Oke. Terus Apa dalam
Apalagi? Bentar, in being an airline officer. Apa? Oh, majoring Majoring in being an airline officer. Airline atau airport? Airline. Airline. Oke. Airline officer. Terus? Sudah. Sudah. Oke, good. Number 2. Why should we hire you? Kenapa kami harus mempekerjakan kamu? Kenapa istilahnya kamu harus diterima di pekerjaan ini? Alasannya apa? Well, because I have the abilities. I have the abilities, Skills and knowledge. skills and knowledge. K-nya jangan dibaca. Knowledge. Knowledge. That you are looking for. I am a person. Who can work. By smart working. Okay. And I have skills. At making delicious and public speaking. I have apa? Skill apa? I have. Delicious. Kok delicious segala itu? Delicious itu artinya lezat, enak. Maksudnya gimana itu? Skill yang enak. Skills and making. At making. I have skills at making. Decisions. Oh, okay. I have a good decision making skill ya. I have a good decision making skill. Terus? And public speaking. Okay, I have a good decision making and public speaking skill. Yes. Public speaking skill. Ya. Terus? And of course, I am passionate about this company. This company. Okay. I am passionate about this company. Okay, good. Ya. Thank you very much, Nia Ristanti. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Renaldi. Number 3 and number 4. Please sit down, Renaldi. Yes, sir. Yeah. Renaldi, question number 3. Why do you want to work at our company? Mengapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami? Because according to the skill and lessons. Ini maksudnya bagaimana ini? Bahasa Indonesianya dulu. Sebelum jauh nanti kamu ngomong saya nggak ngerti. Karena sesuai dengan. Oh, kamu pengen bekerja di perusahaan ini karena sesuai dengan skill dan kemampuan skill dengan lisensi yang saya miliki gitu, Pak. Skill dan apa? Lisensi. Lisensi itu apa? Kayak sertifikatnya gitu. Oh, license. Oke.
Because working in this company would be compatible with my skills Skills and educational or education ya. background ya, boleh. Ya, jadi boleh seperti itu. Jadi karena bekerja di perusahaan ini akan kompatibel itu artinya cocok ya, cocok dengan skill dan dengan latar belakang pendidikan saya. Oke, coba dibaca lagi. Because working in this company would be compatible with my skills and educational background. Dibaca lagi. Because working in the company will be compatible with my skills and educational background. Okay, good. Question number 4. Why do you want to be an airport staff? Kenapa kamu ingin menjadi staf bandara? Atau kalau mungkin bisa pertanyaannya bisa diganti dengan airline staff ya, atau staf maskapai. Kenapa? Jadi ini airport atau airline ya, karena kan ada yang airline. Tapi perbedaannya kalau airport itu kerja di bandara, kalau airline itu kerja untuk maskapai tertentu gitu ya. Bisa Lion Air atau apa? Kutu Air. Oke, bagaimana? Mengapa kamu ingin jadi airport staff atau staf bandara? Ini bahasa Inggrisnya atau Ya coba Indonesia? bahasa Indonesianya dulu, Karena berminat dengan dunia penerbangan, itu yang membuat tekad untuk bekerja menjadi staf bandara. Oh, karena kamu berminat di dunia penerbangan. Oke, itu ya. Coba bahasa Inggrisnya gimana? Kamu Inggrisnya gimana? Mana ini Inggrisnya? Oh, dasar. Nomor berapa tadi? 4 ya. Airport staff. I am interested in the word of education, which made me determine to the work as an staff airline. Oke. Jadi I want to be an airport staff, an airline staff, ya. Because I have a passion. I have a passion for the field of aviation ya, di dunia penerbangan ya. Aviation. Oke. Coba dibaca lagi. I want to be an airline staff because I have a passion for the field of aviation. Coba. I want to be an airline staff because I have a passion of the field of for the field of aviation. Good. Thank you Renaldi. Ya, next. Jadi semuanya nanti kebagian. Coba Estevina Mandibola. Oh, Mandibo. Estevina, thank you. Ini pertanyaan number 5 adalah what did you learn from the training at Tadikapuri? Apa yang kamu pelajari selama kamu training di Tadikapuri? Apa saja? Bahasa Indonesia dulu coba. Bahasa Indonesianya gimana? Estevina. Belajar tentang cara berkomunikasi yang baik. Okay. During my training at Tadikapuri, I learned how to communicate well. Terus belajar apa lagi? Belajar untuk lebih tepat waktu. Okay, I learned how to communicate well. Terus how to be punctual. Punctual itu tepat waktu ya, punctual. Terus apa lagi belajar?
Oke, belajar materi terkait airport ya. Ya, how to communicate well, how to be punctual. I also learned materials related to airport and aviation ya, aviation world. I also learn English ya. I also learn bahasa Jepang belajar nggak? Belajar. Yeah, I also learned English and Japanese ya. Ya, boleh seperti itu ya. Nah, jadi during my training at Tadikapuri, I learned how to communicate well and how to be punctual. I also learned materials related to airport and aviation world. I also learned English and Japanese. Ya, coba dibaca lagi, Estefina. During my training at Kapuri, I learned how to communicate. Well, bukan will. Well, and how to be punctual. Yeah. I also learned materials related to airport and aviation world. Bukan learn it. I also learned. Ini dibaca learned. I also learned English and Japanese. I also learned English and Japanese. Yeah. Estefina, how old are you, Estefina? How old are you? 19. Berapa? 19. Oh ya, ya. Ya. Kelihatannya Estefina juga jarang masuk ya? Saya jarang lihat kamu. Masuk tapi jarang. Jarang masuk. Gimana? Padahal kan tinggal masuk aja. Atau kalau masuk disuruh, setiap kali masuk disuruh bayar parkir. Tidak, Pak. Enggak kan? Jangan gitu ya. Jadi kesempatan untuk belajar itu dimanfaatkan. Karena kalau enggak ya gini, kamu bacanya aja banyak yang salah karena berarti kamu jarang ngikutin kelas bahasa Inggris ya. Oke, Estefina. Pertanyaan number 6, question number 6. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Dan nanti kelemahan ini disebutkan bersamaan dengan bagaimana kamu mengatasi kelemahan tersebut. Bahasa Indonesia dulu, Estefina. Kelemahanmu apa dan bagaimana cara mengatasi? Kelemahanmu nggak pernah masuk. Nanti kalau kerja nggak pernah masuk ya nggak digaji dong, gimana sih? Ya, jadi disiplin kamu kerja itu ditunjukkan dengan disiplin kamu masuk juga ini. Ya. Saya kurang lancar dalam berbahasa Inggris. Oke, itu kelemahanmu. Kurang lancar dalam berbahasa Inggris. Oke, cara mengatasinya kira-kira gimana? Saya akan berubah untuk aktif lagi dan lebih. Kok kamu menjanjikan itu gimana? Itu cara kamu mengatasinya itu berarti sudah kamu praktekkan caranya. Saya mengatasinya dengan belajar lebih giat. Kamu bohong, kamu nggak pernah masuk kok. Belajarnya dari mana? Harus konkret. Solusi itu konkret. Kayak tadi nggak bisa bangun pagi, nyetel alarm. Nah, kamu nggak bisa bahasa Inggris, belajarnya di mana? Kayak itu belajar itu abstrak kan? Belajar di mana? Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, belajarnya dari mana?
untuk mengikuti kursus bahasa Oke, kursus. Kursus kan kamu sekarang udah ngikuti yang kamu nggak pernah masuk ini. Selain itu, kamu kan udah ngelewatin kelas ini sering banget kan? Udah nggak pernah masuk, nggak apa. Berarti kamu udah melewatkannya. Selain dari kursus, dari mana kamu belajarnya? Kira-kira. Supaya efektif. Jadi kamu nggak tergantung dengan kursus. Bagaimana? Kamu punya TikTok nggak? Iya. Punya kan? Punya Instagram kan? Iya. Ya. Nah itu belajarnya dari sosial media itu lebih efektif ya? Iya. Karena kamu nggak pernah masuk ya. Belajarnya dari sosial media ya. Jadi gini, my English skills, my weakness is that my English is poor ya. Bahasa Inggris saya poor ya. I am overcoming this problem, this weakness by continuously, jadi terus menerus ya, continuously learning English from social media ya. Ya, jadi kelemahan saya adalah bahasa Inggris saya jelek ya, dan saya mencoba mengatasinya dengan terus belajar bahasa Inggris dari media sosial ya. Kamu benar belajar bahasa Inggris dari media sosial ya? Nah, jadi diikuti terus tuh sosmed yang ngajarin bahasa Inggris tuh ya. Oke. Dibaca coba, Estefina. My weakness is that my English is poor. Kalau Kak sudah ku callback, I am Overcoming this weakness by continuously learning English from social media. From social media ya. Jadi ini bukan hanya dikatakan tapi juga dilaksanakan ya, Stefina ya. Oke, thank you. Tapi begini ya Stefina, nanti yang ditanyakan Miss Aini itu belum tentu yang pertanyaan ini nanti. Bisa saja nanti kamu ditanyakan nomor 1 dan nomor 2 atau nomor 10 gitu ya. Jadi kamu harus siap untuk semua pertanyaan ya. Oke. Thank you very much, Stefina. Next, untuk pertanyaan number 7 and number 8, Muhammad Irfan coba. Irfan, cepat kebetulan aku mati di situ langsung. Muhammad Irfan, silakan. Ini pada jarang masuk ini Irfan juga ini. Masuk, Pak. Masuk apa? Saya kan bisa ngelihat dari tugas-tugas yang terkumpul. Ya. Itu tidak ada Irfan, jarang kali kamu sering sekali tugas-tugas itu tidak kamu kumpulkan ya. Oke, number 7. Pertanyaannya adalah what is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Kekuatan terbesarku I am able Pakai bahasa Indonesia. Baca Indonesia dulu coba. Maksudmu gimana? Kekuatan terbesarmu itu apa? Atau kelebihanmu? saya mampu berinteraksi dengan baik kepada pelanggan di perusahaan. Kelebihan kamu bisa berinteraksi dengan baik. Ya, Pak. Itu bukan kelebihan, itu keharusan itu. Maksudnya kalau nggak bisa berinteraksi gimana? Nggak. Yang lain mungkin yang jangan
Gimana ya? Yang lain coba apa? Kira-kira dipikirkan yang kelebihan itu yang kamu beda dari yang lain gitu. Ya kalaupun tidak beda ya kamu memang sangat bagus di situ. Kalau berinteraksi dengan baik, saya rasa tidak. Kamu kuliahnya jarang masuk. Berinteraksinya dari mana? Bukan gue sih. Ya, gimana? Nanti kalau ditanyakan Pak, kalau wawancaranya pakai bahasa Indonesia umumnya, kan ditanyain kelebihanmu apa atau kelebihanmu yang paling menonjol itu apa? Ini tadi kan kalau Sukma tadi jawabnya my greatest strength is that I've got really good communication skills. Jadi skill komunikasinya bagus. Terus kemampuan mengambil tindakan dan juga bertanggung jawab. Nah, itu kelebihan boleh. Dari tiga-tiganya. Itu yang Apa kira-kira? Ya, kalau kamu memang pengen memasukkan yang berinteraksi dengan baik itu boleh ya. Oke. Jadi, my greatest strength is that I can interact with people, with customers very well and efficiently ya. Jadi saya berinteraksi itu dengan baik dan dengan efisien. Artinya saya tidak buang-buang waktu ya. Karena waktu is very important ya, sangat penting bagi pelanggan itu ya. Jadi kalau kamu umpamanya di bagian tiketing atau di bagian apa ya, checking counter, nah itu kamu harus efektif. Kamu tidak bertele-tele ya dalam melayani pelanggan. Itu juga kemampuan yang dibutuhkan ya. Boleh. Coba kalau ini memang pilihanmu, basic. Boleh. Silakan dibaca. My strength is that I can interact with customers very well and efficiently. Dibaca coba. My greatest strength is that I can interact with customer. With bukan with Customer customers very well well bukan will very well and efficiently. Efficiently. Dibaca lagi. Nanti misalnya ini nggak ngerti kamu ngomongnya itu. Ya, karena nanti interviewernya bukan saya. Coba dibaca. Yang benar. Pronunciation-nya. My greatest strength is that I can interact with customers very well and efficiently. Oke. Nanti dicek lagi bagaimana cara pengucapannya di video ya, di YouTube ya. Nanti kan bisa diulang-ulang supaya nanti ketika kamu ngomong Miss A ini ngerti, oh itu maksudmu. Kalau enggak dia nanti nilainya bagaimana ya? Penilaiannya oh berarti kamu nggak ngerti gitu kan, dia nggak ngerti karena ngomongnya nggak jelas. Number 8, how do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain kalau ada komplain? Oke. Ini untuk yang nomor 8, kita pakai yang ini saja ya. Kita jadikan ini jawaban template ya. Maksudnya jadi yang semuanya nanti boleh pakai jawaban ini ya. Jadi caranya menghandle komplain adalah didengerin dulu, terus dicariin mengidentifikasi masalah, terus cari solusi. Kalau nggak ketemu solusinya, meminta bantuan teman maupun supervisor gitu ya. Oke, coba dibaca. Saya dulu yang baca. I handle complaints by first listening attentively to the complaint. Second, I will identify the problem. Third, I will find the solution. If I can't find the solution myself, then I will seek help
from my colleagues and or supervisor. Ya, silakan dibaca, Irfan. He handle complaints by first Bukan first. By first listening listening. Huruf T-nya nggak dibaca. Listening. By first listening Attentively to the complaint. Second, I will, bukan I will itu gimana? I will identify the problem. Third, Then I will find the solution. If I can find the solution. If I can't find the solution myself. If I can find the solution myself, then I will seek help from my colleagues or supervisor. Okay, good. Thank you very much ya. Nanti diingat-ingat cara membacanya, nanti dilihat lagi. Okay, good. Next question number 9 and 10. Silahkan maju Kartika. Tadi kan yang pertama tadi kan Sukma kan? Nah, ini sekarang Kartika. Kartika number 9 and 10 ya. Nomor 9 dan nomor 10. Please open your mask, Kartika. Kartika ini juga akhir-akhir ini jarang masuk ya. Iya ya, jarang masuk kan. Nah, number 9, question number 9. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? I'm open. I am Open to discussing. Oh, I am open to discuss. Oh, gimana maksudnya nih? Saya kan nanya minta gaji berapa gitu. Terus kamu jawabannya gimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya dulu gimana? Saya terbuka untuk mendiskusikan apa yang Anda. Loh, kan udah saya tanya. Kok masih mau mengajak diskusi lagi? Kan nanti sekarang saya tanya nih, minta gaji berapa? Terus kamu mau diskusi di mana? Kan ditanya mau minta gaji berapa, terus saya terbuka untuk diskusi lah. Ya ini waktunya untuk diskusi. Makanya gajimu berapa mintanya? Sesuai UMR. Ya. Ya kan, sesuai UMR. Kalau jawabannya sesuai UMR berarti pakai jawaban yang tadi ya. Ini, I am expecting my salary to be at least the same as the regional minimum wage ya. Oke, boleh pakai jawaban ini. Mau ditanyain gajinya berapa kok saya terbuka untuk diskusi. Nah ini sekarang udah didiskusikan. Mau diskusi di mana lagi? Oke, dijawab coba. Kartika, ini dibaca. I'm expecting my salary to be at least the same as the regional minimum wage. Wage ya. Wage. Okay, good. Number 10. Pertanyaan number 10. What do you know about this company? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Company. Bahasa Indonesianya gimana? Bahasa Indonesianya? Sebuah perusahaan yang bergerak di. Nah, gini dong. What I know about this company is that
Yeah. Company in the world of aviation. Oh, that this company The world this company maksudnya gimana? Bahasa Indonesianya gimana? sebuah perusahaan yang bergerak di dunia penerbangan. Okay, this company works in the field of aviation. Terus? And has a Apa? with what? No, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya kamu ucapinnya pasti salah. Dan karena pasti salah saya nggak ngerti. Dan mempunyai bandara yang bersih dan luas. Oh, ini perusahaan apa yang kamu bicarakan ini? Angkasa Pura. Angkasa Pura itu punya bandara yang bersih dan luas. Okay, and has a lot of clean and wide airport. Oke, boleh. Tapi ini nggak cuma satu kan bandaranya karena di seluruh Indonesia ya. Oke, boleh ya. Thank you very much, Kartika. 3 pertanyaan terakhir, Herman. Oh, sorry. Andi Arini tadi udah maju belum? Belum. Oke, nomor 11. Andi Arini dulu. Andi Arini. Satu pertanyaan saja, Andi Arini. Yaitu nomor 11. Andi, what is your biggest achievement? Andi ini juga katanya jarang masuk ya. What is your biggest achievement? Apa prestasi tertinggimu? Prestasimu apa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak punya prestasi. Oke. Dibilang begini, kalau kamu nggak punya prestasi apa-apa, bilangnya begini. I don't have any big achievement in my life so far. Jadi saya tidak memiliki prestasi besar dalam hidup saya sejauh ini. Gitu ya. Oke, coba dibaca. What is your biggest achievement? I don't have any big achievement in my life so far. So far. Oke, baik. Jadi nanti kalau kamu ditanyakan ini, jawabannya ini ya. Kalau ditanyakan nanti kalau pertanyaannya ini ya. Karena kan belum tentu pertanyaannya ini nanti yang ditanyakan oleh Miss Aini. Baik, thank you very much. Now 2 pertanyaan terakhir adalah Herman ya. Herman. Herman, do you have any experience before? Do you have any experience before? Apakah kamu punya pengalaman pekerja sebelumnya? No. No. Terus? Berarti kamu pakai jawaban yang tadi ya? Maksudnya pakai OJT ya? Oke, baik. Jadi ini silahkan dipakai untuk jawaban kalau kamu pengalaman kerjamu sebatas OJT ya. Oke, silakan dibaca. I don't have any work experience. Terus? But I joined job training at Sultan Hasanuddin. I fought to
months and I Consider that. as a work experience. Good. Pertanyaan number 13. Do you have any question? Apakah kamu punya pertanyaan? Pertanyaanmu apa? Kalau bahasa Indonesia boleh, nanti di bahasa Inggris kan? Atau mau pakai yang tadi? Lebih baik kamu punya sendiri sih, nanti biar teman-teman kamu juga pilihannya banyak gitu ya. Pertanyaanmu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan boleh, bahasa Indonesia dulu. Tuh, udah dipijitin sama Sukma. Apa pertanyaanmu? Kalau ditanyain, do you have any question? Ya, harus cepet dong. Nanya apa? Boleh bahasa Indonesia. Nanti di bahasa Inggris kan. Oke, tidak ada Herman? Kalau tidak ada berarti pakai yang tadi saja ya. Yang pertanyaan template ya. Yang dari Sukma tadi. Nah, ini kalau kamu ditanya nanti sama Miss Aini, do you have any question? Nah, ini kamu tanyakan ini. In your opinion, menurut pendapatmu, apa indikator kesuksesan di perusahaan ini? Oke, silakan dibaca. Your opinion, what are the main Indicators indicators of success in this company? in this company ya. Jadi itu nanti kalau seumpama Miss Aini menanyakan pertanyaan ini ya. Oke, thank you very much Herman and everyone from Landak 95. Jadi minggu depan kalian akan interview dan akan diwawancara oleh Miss Aini. Nanti tidak semua pertanyaan dari nomor 13 pertanyaan ini ditanyakan. Jadi hanya beberapa saja, mungkin 5 atau 6 atau bahkan kurang dari itu. Jadi kalian harus ngerti artinya ya. Nanti tiba-tiba misalnya ini dari please tell me about yourself, nanti langsung what is your weakness. Kalau kamu nggak ngerti artinya yang ditanyakan, kamu kan bisa salah jawab ya. Salah jawab. Jadi persiapkan kamu ngerti arti yang ditanyakan itu. Jadi kamu hafalkan lagi ini. Oh, why should we hire you? Oh, dia nanya nomor 2. Atau what is your weakness? Oh, dia nanya nomor 6 gitu ya. Oke? Jadi ya, bagaimana Sukma? Ini sudah tidak masuk materi lagi. Ya, betul. Ini yang terakhir. Nanti ya pertemuan terakhir. Minggu depan itu kalian interview sama Miss Aini ya. Saya doakan semoga bisa bagus ya nilai interviewnya karena kalian kan jarang masuk nih, saya lihat nih Landak 95 ini jarang masuk. Jadi ya enggak apa. Nanti perpisahannya nanti pas interview saja ya. Jadi ini materi secara itu selesai. Nanti saya doakan sukses ya. Ya, saya doakan sukses. Oh, mau foto-foto? Ya udah. Saya juga mau foto-foto. Ya. Ya. Thank you very much everyone. Sukses dan again in the future. 1, 2, 3. Ya. Ya. Oh, lagi. Oke, lagi. Oke, mau foto? 1, 2, saya gini ya. 1, 2, 3. Ya. Thank you. Sukses ya untuk kalian semua ya. Ya, we love you. I love you all, guys. Thank you very much.